Bisa dimulai ya? Baik, saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk videonya dinyalakan ya. Untuk tadi tentang masalah bab 1 itu terkait tentang masalah hubungan hadis dengan Al-Qur'an. Ini nanti bisa Anda simak di link video nanti saya share ya. Itu sudah dibahas tadi di kelas sebelumnya hubungan hadis dengan Al-Qur'an. Adapun untuk kelompok 1 itu sesuai dengan RPS itu pembahasan tentang masalah penghimpunan dan pengkodifikasian hadis ya. Hanya saja belum bisa di-share karena kelas ini belum mengumpulkan tugas video presentasinya ya. Tolong untuk yang kelompok 2 minggu depan tolong dikumpulkan paling lambat hari Sabtu ya. Jadi pengumpulan makalah terus kemudian makalah, PowerPoint, terus video presentasi dikumpulkan maksimal hari Sabtunya ya. Ini untuk kelompok 2 tolong langsung dibuat. Terus untuk yang kelompok 1 yang membahas tentang masalah penghimpunan dan pengkodifikasian hadis untuk disusulkan segera ya. Karena itu nanti Anda itu sebenarnya gini ya, kalau kuliah daring itu yang penting jadwalnya kuliah, ikut kuliah, terus disuruh ngumpulin tugas ya dikumpulkan tugasnya. Sebenarnya kan itu saja kan sederhana kan. Jangan sampai nanti menyesalnya itu nanti ya, karena tugas-tugas itu kan pengaruh dengan nilai akhir juga ya. Contohnya kayak kemarin semester kemarin itu ada ya kuliah jarang ikut, terus kemudian tugas nggak pernah ngumpulin, giliran nilai akhirnya keluar dia kaget. Mestinya kan sebelum mestinya kan bisa introspeksi diri, ini kira-kira saya itu bisa mengikuti kuliah dengan baik apa enggak gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, coba buat Anda yang sudah pegang bukunya bisa dibuka halaman 17. Itu terkait tentang masalah penghimpunan dan pengkodifikasian hadis. Kalau penghimpunan itu pengumpulan ya, pengumpulan hadis. Kenapa ada istilah pengumpulan? Karena tercecer bahasanya bukan tercecer yang perceceran itu enggak, tapi belum disatukan menjadi satu ya. Makanya ada istilah penghimpunan dan pengkodifikasian. Kalau pengkodifikasian itu sesuatu yang sudah dikumpulkan, terus kemudian disaring, ya, terus kemudian diatur sedemikian rupa, baru kemudian dituliskan menjadi satu kitab. Itu namanya pengkodifikasian. Jadi pengkodifikasian itu tidak hanya sekedar penulisan saja. Kalau hanya sekedar penulisan saja, penulisan hadis itu sebenarnya sudah dilakukan pada zaman Rasulullah, tapi itu belum secara resmi. Di penulisan hadis pada zaman Rasulullah itu baru dilakukan secara personal, ya sendiri-sendiri. Ya, mereka yang suka menghafalkan hadis, yang mencintai hadis Rasul, mereka menuliskan sendiri, menjadi arsip sendiri, dan ada sebagian dari mereka itu sebagai bahan untuk media untuk mengajarkan kepada murid-murid mereka. Jadi belum secara resmi kemudian dibukukan ya, apalagi dilakukan oleh pemerintah ya. Nah, kalau hadis, pengkodifikasian hadis itu baru dilakukan secara resmi ya, dikumpulkan secara resmi, dituliskan secara resmi, itu baru ada ketika zaman Umar bin Abdul Aziz itu dari dinasti Umayyah ya. Sebagaimana kita tahu kan khalifah itu kan pertama peninggal Rasulullah itu pemimpinan dipegang oleh Rasulullah, terus kemudian diserahkan kepada Abu Bakar, diserahkan kepada Umar, Utsman, Ali, dan setelahnya itu dipegang oleh dinasti Umayyah ya, bertahun-tahun ya, sampai sekitar kalau tidak salah ke-9 ya. Habis itu baru dipegang oleh dinasti Abbasiyah.
Ya, dan seterusnya itu nanti estafet kepemimpinan dalam Islam itu nanti dipelajari di dalam sejarah peradaban Islam, atau sedikit disinggung juga nanti sejarah pendidikan Islam. Sejarah peradaban dengan sejarah pendidikan Islam beda ya, itu beda mata kuliah. Kalau sejarah pendidikan Islam itu hanya membahas dari sisi pendidikannya saja. Nggak tahu itu nanti Anda dapat di semester berapa ya. Nah, terkait dengan penghimpunan dan pengkodifikasian hadis ini, itu pada zaman Umar bin Abdul Aziz, beliau dari dinasti Umayyah, beliau hidup di peralihan abad 1 dan abad 2 ya. Jadi sekitar ya itulah peralihan itu ya. Sekitar kalau tahun Masehinya itu sekitar tahun 717 sampai 720. Jadi dinasti Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu memerintah atau menjadi seorang khalifah itu tidak lama, hanya sekitar 3 tahun saja. Jadi nggak lama-lama, tapi itu berpengaruh terhadap dunia peradaban Islam. Ya, jadi khalifah-khalifah dulu itu mimpin nggak lama-lama. Ya, coba Anda lihat Ali bin Abi Thalib itu mimpin cuma berapa lama ya. Yang paling lama itu kalau nggak salah itu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu mimpin kalau nggak salah itu sekitar 10 tahun. Ya. Abu Bakar saja mimpin itu paling kalau nggak salah 3 tahun. Ya. Tapi khalifah-khalifah dulu itu luar biasa. Yang mimpin itu nggak lama-lama, tapi pengaruhnya itu luar biasa terhadap peradaban ya, terhadap peradaban Islam itu pengaruhnya itu sangat luar biasa sekali. Contohnya seperti Umar bin Abdul Aziz ini. Umar bin Abdul Aziz ini mimpin cuma sekitar 3 tahun, 2 sampai 3 tahun, tapi pengaruh terhadap dunia Islam itu sangat luar biasa. Karena di masa Umar bin Abdul Aziz ini baru dilakukan secara resmi penghimpunan dan pengkodifikasian hadis yang sebelumnya belum pernah ada. Ya, jadi kenapa ini perlu dilakukan? Ya, kenapa penghimpunan dan pengkodifikasian hadis itu perlu dilakukan ya. Jadi mengumpulkan catatan-catatan daripada tulisan-tulisan hadis dari para sahabat dan dari para tabi'in itu perlu dilakukan. Karena ini kekuasaan Islam itu semakin luas ya. Jadi kekuasaan Islam itu semakin meluas ke daerah-daerah bahkan sampai di luar Jazirah Arab ya. Di samping itu juga para sahabat dan para tabi'in yang menjadi sumber rujukan hadis itu lama-lama mereka itu banyak yang meninggal ya. Jadi banyak yang meninggal yang bisa karena faktor usia, bisa juga karena faktor peperangan ya. Jadi dengan alasan itu kemudian hadis itu dibukukan atau dikodifikasikan secara resmi. Nah, kalau kita kaji secara mendalam, ada beberapa alasan kenapa kok penulisan dan kodifikasi hadis ini perlu dilakukan. Yang pertama adalah Anda bisa buka itu di halaman 18 ada ya. Yang pertama, tidak adanya penghalang untuk menuliskan dan membukukan hadis, yaitu kekhawatiran bercampurnya hadis dengan Al-Quran, karena ketika itu Al-Quran telah dibukukan dan tersebar luas. Dulu zaman Rasulullah, secara resmi Rasulullah melarang menuliskan hadis. Alasannya kenapa? Karena takut bercampur antara hadis dan Al-Quran. Jadi pada waktu Rasulullah yang boleh dituliskan itu adalah Al-Quran. Meskipun ada secara personal, secara pribadi, ada beberapa sahabat yang memang sengaja disuruh untuk menuliskan, tapi itu tidak untuk umum. Ya, jadi secara umum itu Rasulullah ketika masih hidup, beliau melarang untuk menuliskan hadis, tapi ini secara umum. Ya, meskipun ada beberapa 1-2 sahabat yang disuruh untuk menuliskan. Nah, kalau secara umum itu hadis itu dilarang untuk dituliskan. Kenapa? Karena khawatir bercampurnya antara Al-Quran dan hadis. Karena waktu itu Al-Quran juga belum dikodifikasikan. Nah, pada zaman Umar bin Abdul Aziz, Al-Quran itu kan sudah terkodifikasikan dengan baik, sudah tersebar dengan baik, sudah jelas mana yang Al-Quran dan mana yang hadis. Maka dari itu, dari situ sudah tidak ada penghalang untuk menuliskan dan membukukan hadis. Nah, jadi tidak ada larangan lagi untuk menuliskan hadis. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua adalah ada
rasa kekhawatiran akan hilangnya atau lenyapnya hadis karena banyaknya para sahabat yang meninggal dunia, baik itu akibat faktor usia maupun karena terjadinya peperangan. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa dulu itu kan ya karena masa peperangan ya, apalagi apa ya, perebutan kekuasaan ya antara dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah itu sangat luar biasa sekali ya. Itu efek dari sistem khilafah ya seperti itu ya. Jadi kekuasaan itu diambil alih dengan perang, terkadang seperti itu. Itu ya. Terus kemudian yang faktor yang ketiga itu semakin apa namanya maraknya kegiatan pemalsuan hadis yang dilatar belakangi oleh perpecahan politik dan perbedaan mazhab ya di kalangan umat Islam. Nah, ini keadaan ini kalau dibiarkan terus-menerus, maka akan merusak kemurnian ajaran Islam, sehingga upaya untuk menyelamatkan hadis dengan cara pengubahnya, ya tentunya dengan melalui seleksi ketat, itu harus segera dilakukan. Nah, memang kalau tidak dituliskan itu nanti ada banyak hadis yang tidak sampai kepada kita, karena ada faktor apa ya kecondongan mazhab atau politik. Jadi kalau ada hadis-hadis yang tidak sesuai dengan selera, jadi ini nantinya masalah selera ya, selera politik atau selera mazhab, perbedaan mazhab atau perbedaan pandangan politik, itu bisa menjadikan ada beberapa hadis itu yang tidak sesuai dengan kepentingannya, itu nanti bisa dihilangkan, bisa hilang, bisa lenyap, ya karena tidak sesuai dengan selera. Maka dari itu hadis semua hadis yang itu apa namanya diduga kuat dari Rasulullah, maka itu harus dilakukan ya. Jadi seperti itu. Terus kemudian yang keempat itu tadi alasan karena ajaran Islam itu semakin luas tersebar ya, kekuasaan Islam itu semakin apa namanya tersebar luas ke luar Jazirah Arab, maka dari itu apa namanya perlu adanya satu apa namanya hadis ya, hadis yang dituliskan, yang sudah dituliskan, sehingga mempermudah untuk mempelajari agama Islam, terutama dari hadis, karena hadis sendiri itu menjadi sumber rujukan kedua setelah Al-Quran itu. Jadi itu ya, jadi bagaimana Umar bin Abdul Aziz itu menuliskan atau mengkodifikasikan apa namanya hadis tersebut. Beliau ini kan seorang khalifah, jadi beliau memerintahkan apa namanya beberapa gubernur. Jadi gubernur diperintah untuk mengumpulkan hadis ya. Seperti misalkan ada gubernur Madinah Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hasim ya. Itu diperintahkan secara langsung oleh beliau untuk mengumpulkan hadis ya dari beberapa sumber ya. Terutama dari hadis-hadis yang bersumber dari Amroh binti Abdurrahman Al-Ansori ya. Ini Amroh binti Abdurrahman Al-Ansori ini termasuk muridnya, bahkan bukan hanya muridnya tapi murid kepercayaan daripada Aisyah ya. Nah, selain gubernur Madinah, ini Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga menyuruh kepada gubernur-gubernur yang lain ya. Contohnya misalkan seperti Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syekh Az-Zuhri. Ini beliau juga apa namanya merupakan apa namanya seorang ulama ahli hadis ya. Jadi beliau itu termasuk ulama ahli hadis ini. Ya, biasanya disebut sebagai Az-Zuhri ya. Nah, ini baik Ibnu Hazm tadi yang diperintah gubernur Madinah itu melaksanakan tugas dengan baik ya. Begitu juga dengan Ibnu Syihab Az-Zuhri itu yang wafat sekitar tahun 124 Hijriah. Ini seorang ulama besar ya dari Hijaz dan Syam. Ini keduanya ini merupakan atau dikenal sebagai pelopor ya, pelopor dalam kodifikasi hadis ya yang diperintahkan langsung oleh Umar bin Abdul Aziz. Jadi ini ya. Nah, kemudian setelah itu Az-Zuhri itu lebih dikenal daripada Ibnu Hazm. Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah bahwa Az-Zuhri itu termasuk ulama besar di bidang ilmu hadis dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah bahwa Az-Zuhri itu berhasil menghimpun seluruh hadis yang ada di Madinah. Ya.
Sedangkan yang lainnya termasuk Ibnu Hazm itu tidak, ya, tidak menghimpun seluruh hadis, ya, hanya sebagian saja. Nah, kemudian As-Zuhri juga hasil daripada kodifikasi hadis itu dikirimkan ke seluruh penguasa di daerah-daerah sehingga lebih cepat tersebar. Nah, ini kenapa alasan As-Zuhri itu beliau lebih dikenal sebagai pelopor daripada yang lainnya. Meskipun tadi Ibnu Hazm itu juga merupakan pelopor juga. Nah, makanya Anda ketika menjadi seorang akademisi atau intelektual, Anda punya pemikiran-pemikiran yang sangat luar biasa, misalkan pemikiran-pemikiran yang baru, ya, silakan ditulis, ya, ditulis kemudian hasil tulisannya itu disebarluaskan, ya. Ini biar apa? Ini biar orang-orang itu tahu pemikiran Anda, ya. Tapi yang pemikiran yang original, yang tentunya pemikiran itu bermanfaat untuk masyarakat luas, ya. Jadi seperti itu. Nah, Anda buka halaman 21 itu ada pengumpul, ya, beberapa nama pengumpul hadis dari berbagai lintas generasi. Misalkan kalau di pengumpul pertama di kota Mekah itu ada Ibnu Juraiz, itu hidup di tahun 80 Hijriah sampai 150 Hijriah, ya. Terus kemudian ada pengumpul pertama di kota Madinah, itu ada Ibnu Ishaq, ini wafat tahun 150 Hijriah. Kemudian pengumpul pertama di kota Basrah itu ada Ar-Rabi Ibnu Sobih, itu wafat tahun 160 Hijriah dan seterusnya. Sampai di Mesir pun ada, ya, pengumpul pertama di Mesir itu ada Alais Ibnu Sa'ad, itu wafat tahun 1075 Hijriah, ya. Itu. Nah, kitab-kitab hadis pada abad kedua Anda bisa dibaca sendiri, ya. Kalau di abad kedua ini muncul beberapa tokoh ulama besar yang kitabnya sampai kepada kita, ya. Jadi kita jangan meragukan kitab-kitab hadis, ya, karena kitab hadis itu sudah muncul di abad kedua, di awal abad kedua itu kitab-kitab hadis itu sudah muncul. Jadi masih dekat dengan masanya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu meriwayatkan hadis kepada sahabat, sahabat meriwayatkan hadis kepada tabiin, kemudian di masa tabiin ini hadis itu sudah dituliskan. Jadi hadis-hadis yang kita kenal sampai sekarang jangan diragukan, apalagi itu hadis-hadis sahih, ya. Hadis-hadis sahih, ya. Kalau hadis hasan, yaitu masih pertengahan. Kalau hadis dhaif itu baru mulai ada ikhtilaf tentang masalah dipakai atau tidaknya, ya. Itu, ya. Nah, di abad kedua ini ada namanya kitab yang sangat fenomenal sekali, namanya kitab Al-Muwatta. Ini kitab Al-Muwatta ini berisi ribuan hadis, puluhan ribu hadis, itu ditulis oleh Imam Malik. Imam Malik itu termasuk salah satu imam mazhab, ya. Imam Malik itu termasuk ahli hadis, ya. Nah, salah satu murid beliau itu juga imam mazhab juga, yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu hafal kitab Al-Muwatta yang isinya itu puluhan ribu hadis itu ketika usia kalau tidak salah 9 tahun, ya. 9 tahun. Jadi 7 tahun itu hafal Quran, 9 tahun hafal kitab Al-Muwatta, ya. Itu, ya. Di hafal Quran dan hafal puluhan ribu hadis. Anda sekarang sudah usia berapa ini? Anda usianya berapa ini? 19, Pak. 18. Ada yang 19, 18. Sudah hafal apa? Sudah hafal apa, Mbak? Hafal lagu. Ya, ini apalagi Piaut, ya. Piaut nih hafal lagu-lagu anak-anak, terus hafal tepuk-tepuk, ya. Terus hafal apa gitu, ya. Nah, ini, ya, jadi Imam Syafi'i itu 9 tahun sudah hafal kitab Al-Muwatta yang isinya puluhan ribu hadis, ya. Ini, ya. Nah, di abad kedua ini juga muncul muridnya ini juga muncul karya yang fenomenal. Muridnya dari Imam Malik itu tadi, Imam Syafi'i itu yang termasuk juga imam mazhab juga. Beliau ada Musnad Asy-Syafi'i, Musnad Asy-Syafi'i. Ini juga karangan hadis juga, kitab-kitab kumpulan hadis juga. Kemudian ada Mukhtaliful Hadis. Ini juga karya Imam Syafi'i.
yang isinya ini mengandung pembahasan tentang cara-cara menerima hadis sebagai hujjah dan cara-cara mengkompromikan hadis yang kelihatannya itu berlawanan atau kontradiktif. Kemudian ada kitab sudah muncul nih Sirat Nabawiyah. Ya, Sirat Nabawiyah itu perjalanan Nabi, ya, sejarah Nabi, ya. Ini ditulis oleh Ibnu Ishaq. Ini isinya tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW serta peperangan-peperangan pada zaman Rasulullah, pada zaman Nabi. Ini salah satu kitab yang sudah ada semenjak abad kedua Hijriah. Terus kemudian ini ciri dan sistem pembukuan hadis pada abad kedua. Ini ciri-cirinya ya, ciri-ciri pembukuan hadis pada abad kedua Hijriah. Yang pertama, pada umumnya hadis-hadis pada umumnya kitab-kitab hadis pada abad kedua ini menghimpun hadis-hadis Rasulullah serta fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in. Ya. Nah, ini yang hanya menghimpun hadis-hadis Nabi Muhammad adalah kitab yang disusun oleh Ibnu Hazm. Ini kalau Ibnu Hazm ini hanya menghimpun hadis-hadis dari Nabi Muhammad. Ini sesuai dengan perintah daripada Umar bin Abdul Aziz tadi, ya. Jadi tidak boleh menghimpun selain daripada hadis dari Rasulullah SAW. Makanya di situ tidak dituliskan fatwa-fatwa dari sahabat maupun tabi'in. Kemudian ciri yang kedua adalah himpunan hadis pada masa abad kedua Hijriah ini masih bercampur, ya. Baik itu topiknya ya maupun perawinya ya. Jadi campur-campur di bidang tafsir, sirah, terus kemudian hukum dan sebagainya. Ini masih dicampur ya. Jadi belum dipisah-pisah berdasarkan topik-topik tertentu ya. Terus kemudian ciri yang ketiga adalah bahwa di dalam kitab-kitab hadis pada periode 2 Hijriah ini, abad kedua Hijriah ini belum dijumpai pemisahan berdasarkan derajat hadis ya. Jadi belum ada penilaian sahih, hasan, dhaif. Pokoknya kalau itu jelas ada sumbernya dari siapa sampai ke Rasulullah, maka dituliskan dalam satu kitab. Yang belum ada penilaian sahih, hasan dan dhaif. Itu nanti baru ada di zaman setelahnya ya. Nah, ini ya. Jadi ini belum disaring ya. Tapi setidaknya meskipun belum disaring, tapi sudah jelas ya. Jadi sudah jelas mana yang betul-betul bersambung kepada Rasulullah. Makanya kemudian ada hadis marfu. Hadis marfu itu yang sumbernya langsung dari Rasulullah. Dari Rasulullah terus kemudian diturunkan ke sahabat, diturunkan ke tabi'in baru dituliskan. Tapi kalau mauquf itu hanya terputus sampai sahabat ya. Kalau mauquf itu terputus sampai sahabat dan tidak mengatakan bahwa itu dari Rasulullah. Jadi seakan-akan itu seperti fatwa sahabat ya. Nah, kalau maktu ini terhentinya atau terputusnya itu di tabi'in ya. Jadi tidak di sahabat maupun di Rasulullah SAW. Itu. Nah, di abad kedua ini juga muncul ya. Anda nanti bisa dibaca sendiri itu halaman 23. Ini muncul hadis palsu dan gerakan ingkarus sunnah. Ini ya, jadi hadis palsu dan gerakan ingkarus sunnah ada dibaca sendiri. Langsung saya ke periodisasi penghimpunan hadis pada abad ketiga Hijriah. Nah, di abad ketiga Hijriah ini ada beberapa cara pembukuan hadis. Yang pertama adalah ini mengumpulkan kritik-kritik yang dihadapkan oleh ahlul kalam kepada ahlul hadis ya, baik yang mengenai baik secara pribadi-pribadi ahli hadis ya, maupun mengenai matan hadis itu sendiri ya. Terus kemudian yang kedua ini jalan mengumpulkan hadis di bawah nama seorang sahabat ya, baik hadis itu sahih maupun tidak. Nih, jadi walaupun hadis itu bermacam-macam dan berlain-lainan ya, maudhu'nya itu palsu ya. Misalkan disebut oleh itu sumbernya dari Abu Bakar misalkan ya. Ya itu tetap dituliskan. Ya. Jadi dikumpulkan menjadi satu berdasarkan periwayat misalkan dari Abu Bakar ya meskipun itu maudhu ya masih dikumpulkan menjadi satu. Ya. Karena
Karena memang banyak ya hadis-hadis yang disandarkan kepada Abu Bakar itu setelah diteliti itu hadisnya itu maudhu, ya, doif maudhu, ya. Kemudian jalan ketiga, ya, ini menurut kitab fikih dengan diberi bab-babnya. Ya, kalau yang apa namanya kitab-kitab fikih yang hadis-hadis yang membahas tentang masalah fikih itu ditulis bab-babnya, ya. Jadi per bab. Ini ya, jadi ini di zaman ketiga ini, ya. Jadi orang itu sudah mulai apa namanya mempermudah mempelajari hadis, ya. Apalagi di situ nanti sudah mulai ada apa namanya pengklasifikasian, ya. Jadi ke daerah-daerah, ya. Imam Bukhari saja itu meneliti hadis itu kurang lebih 17 tahun. Itu mengumpulkan hadis. Jadi kalau mengumpulkan hadis itu nggak mudah, ya, itu diteliti. Makanya derajatnya sahih semuanya kan. Kalau kitab sahih itu kan ada dua kan, sahihain itu. Ada sahih Bukhari dan sahih Muslim. Ini pencariannya itu luar biasa. Diteliti semuanya periwayatnya itu. Kalau ada satu riwayat yang apa terbukti atau pernah berbohong saja, itu derajat hadisnya saja sudah turun. Ya. Jadi pati-pati sahih itu berarti sudah luar biasa itu riwayatnya itu. Yang bersambung dan terpercaya semuanya yang meriwayatkan. Jadi itu, ya. Nah, kemudian juga sudah mulai ada derajat itu tadi yang marfu, mauquf dan maktub. Baru kemudian selanjutnya ada penilaian derajat yang lebih apa namanya yang untuk mengklasifikasian berdasarkan kualitas, ya, yaitu hadis apa ada hadis sahih, terus kemudian ada hadis dhaif, ya. Pada awalnya derajat apa hadis itu ya cuma dua ini saja, hadis sahih dan hadis dhaif saja. Baru kemudian ketika apa muncul Imam At-Tirmizi, ya, baru kemudian hadis dikelompokkan menjadi tiga. Ada hadis sahih, terus kemudian ada hadis hasan, dan kemudian ada hadis dhaif, ya. Karena ada beberapa hadis dhaif yang ternyata ya kekurangannya itu cuma sedikit saja. Jadi sayang kalau dimasukkan ke hadis dhaif yang lain yang kekurangannya juga banyak, makanya kemudian derajatnya dinaikkan sedikit menjadi hadis hasan. Jadi itu ya, ini apa ketika abad ketiga, ya. Jadi abad ketiga ini sudah mulai ada kitab sahih, ya. Kitab sahih Bukhari, kitab sahih Muslim, terus kemudian ada kitab sunan, ya. Ada Sunan Abu Dawud, ada Sunan At-Tirmizi, ada Sunan An-Nasai, ya, ada Sunan Ibnu Majah, ada Sunan Ad-Darimi, ya. Ini kalau sunan ini membahas tentang masalah fikih, ya. Beda, ya. Kalau sahih itu masih campur selama itu sahih, ya. Nah, kalau kita ini mau berislam tapi hanya merujuk kepada kitab sahih saja nggak bisa, karena kitab sahih Bukhari dan Muslim itu yang membahas fikih juga tidak semuanya dibahas di situ. Maka kita juga harus menggunakan kitab yang lain, ya, termasuk kitab Sunan ini yang membahas tentang fikih juga. Maka kemudian rujukan kitab hadis bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada Kitabut Tis'ah, ya, kitab yang 9, kitab hadis yang 9, ya. Itu termasuk Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, ya, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ad-Darimi, terus ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada apa namanya Musnad Ahmad bin Hambal itu tadi, ya. Jadi seperti itu. Termasuk Al-Muwatta, ya, itu juga masuk ke dalam namanya Kutubut Tis'ah, kitab 9 hadis yang dijadikan sumber rujukan utama kalangan umat Islam. Itu. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Silakan. Anda sudah jadi mahasiswa, tolong ini ya, tolong apa ya, tradisi-tradisi kemahasiswaannya dipakai. Tradisi-tradisi kemahasiswaan, tradisi intelektual, tradisi akademik tolong dipakai, ya. Anda sudah bukan SMA lagi, ya. Jadi kalau tradisi akademik, tradisi intelektual itu satu, yang pertama banyak baca buku. Kedua, sering ikut dialog-dialog yang berisi keilmuan. Entah itu Anda lihat di YouTube, ya, seminar, bedah buku,
yang kaitannya dengan apapun yang sedang Anda hadapi ya. Misalkan sekarang kan mata kuliah Anda salah satunya adalah ulumul hadis, ya otomatis Anda banyak mengikuti dialog seminar-seminar yang berkenaan dengan hadis. Apalagi Anda kan PIAUD kan. PIAUD itu apa? Pendidikan Islam anak usia dini. Nah, berarti Anda kan punya tugas mentransfer nilai-nilai keislaman kepada anak usia dini. Nah, termasuk yang harus Anda kuasai adalah ilmu hadis. Bagaimana Anda mau mentransfer ilmu keislaman kalau ilmu hadis saja tidak menguasai kan gitu. Ya. Jadi jangan dibayangkan kalau jadi guru PIAUD itu cuma nyanyi-nyanyi saja, tepu-tepu saja. Itu kan hanya untuk cara saja biar anak itu have fun ya, siap menerima ilmu dan sebagainya, yang betah dengan Anda. Itu cuma cara saja gitu kan. Tapi kan ada satu nilai yang harus Anda transfer kepada anak didik Anda ya. Makanya ada beberapa yang harus dipelajari ya. Ada ulumul Quran, ada ulumul hadis, yang mana keduanya ini menjadi sumber utama daripada keislaman Anda. Gitu. Jadi tradisi-tradisi yang semestinya tidak kontradiktif ya dengan kemahasiswaan itu ditinggalkan. Ya. Misalkan banyak main game itu tinggalkan ya. Ya main game boleh tapi sekali-kali lah untuk refreshing saja ya. Nongkrong-nongkrong ya itu ditinggalkan saja. Ya, tradisi mahasiswa karena Anda sudah memilih menjadi mahasiswa ya Anda harus mengikuti tradisi-tradisi akademisi. Jadi seperti itu. Silakan ada yang mau ditanyakan terkait tentang masalah pengumpulan dan pengkodifikasian hadis ini. Kalau nggak ada yang mau bertanya, saya yang mau bertanya ini. Coba Dewi Puspitasari ya. Pengkodifikasian hadis itu apa, Mbak? Apa, Mbak Dewi Puspitasari? Atau ada yang bisa jawab, langsung jawab saja, itu audionya dinyalakan ya. Pengkodifikasian hadis itu apa? Mengumpulkan atau membukukan, Pak. Pengumpulan atau membukukan hadis. Nah, sekarang coba sebutkan dua kitab sahih. Coba pertanyaan-pertanyaan ringan-ringan sekali ya. Kalau nggak bisa ya kebangetan Anda tuh. Sudah jelaskan tadi kan. Dua kitab sahih itu apa? Dua kitab sahih. Dua kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, Pak. Ya, ada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Keduanya biasa disebut Sahihain. Nah, ini sumber rujukan hadis yang sahih ya. Ya, Pak. Nah, terus kitab karangan Imam Malik itu apa? Kitab apa? Al-Muqaddimah. Apa? Al-Mu'attah. Al-Muwatta ya. Salam. Al-Muwatta ya, Al-Muwatta itu karangan Imam Malik. Muridnya Imam Malik yang jadi Imam Mazhab juga siapa namanya? Imam Syafi'i. Imam Ghazali ini ngawur ini jawabnya nih.
Dari tadi kayaknya nggak pernah bahas Imam Ghazali ya. Imam Syafi'i itu murid dari Imam